Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak M. Ramli, ST, MKom, dengan mata kuliah aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Winanda Aulia Ramdan, dengan NIM 141290002 dari Program Studi Manajemen Institut Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Tingkat Kepuasan Mahasiswa-Mahasiswi Terhadap Fasilitas dan Layanan Kampus. Latar belakang proyek ini adalah pentingnya fasilitas dan layanan kampus dalam menunjang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, saya membuat survei menggunakan Google Form untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan layanan yang tersedia di kampus. Ide proyek ini untuk membuat survei menggunakan Google Form guna mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap fasilitas dan layanan yang tersedia di kampus. Hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan mahasiswa-mahasiswi sekaligus menjadi masukan yang bermanfaat. Tujuan pembuatan proyek. Tujuan proyek ini adalah memperoleh gambaran mengenai tingkat kepuasan mahasiswa serta mengumpulkan masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak kampus. Kategori karya yang dipilih. Kategori karya yang saya pilih adalah survei digital menggunakan Google Form. Google Form dipilih karena mudah digunakan untuk membuat kuesioner, menyebar survei secara online, serta menampilkan hasil jawaban responden dalam bentuk grafik sehingga memudahkan proses analisis data. Proses pembuatan karya dan aplikasi yang digunakan. Tahap pembuatan proyek, yang pertama menentukan tema survei, yang kedua menyusun pertanyaan mengenai fasilitas dan layanan kampus, yang ketiga membuat kuesioner menggunakan Google Form, yang keempat menyebarkan tautan Google Form kepada mahasiswa-mahasiswi melalui WhatsApp, kelima, mengumpulkan jawaban responden. Yang keenam, menganalisis hasil survei berdasarkan grafik yang tersedia pada Google Form. Aplikasi yang digunakan ada Google Form untuk membuat dan mengelola survei, ada WhatsApp untuk menyebarkan kuesioner, dan yang ketiga ada screen recorder, ini untuk merekam proses presentasi. Demonstrasi atau showcase hasil karya. Saya akan menampilkan jumlah responden, data jenis kelamin, data usia, program studi responden, semester responden, dan grafik hasil setiap pertanyaan mengenai kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan layanan kampus. Berikut ini adalah hasil kuesioner yang saya buat dan disebarkan melalui media WhatsApp. Di sini responden harus mengisi nama dulu, dan saya mendapatkan 20 responden yang mengisi kuesioner saya. Di sini ada jenis kelamin, laki-laki sebanyak 8 orang, perempuan sebanyak 12 orang. Untuk usia 17-19 tahun ada 11 orang, 20-22 tahun ada 8 orang, dan 23 tahun ke atas ada 1 orang. Di sini ada program studi. Kebanyakan yang mengisi adalah mahasiswa prodi manajemen, tapi saya menyebarkan bukan hanya prodi manajemen aja, tapi ada anak teknik informatika, perencanaan wilayah dan kota atau yang disebut PWK, dan teknik otomotif atau yang disebut teknik mesin. Di sini ada 20 responden. Di semester ini yang mengisi kuesioner ini ada di semester 2 yang sebanyak 15 orang,
semester 4 ada 4 orang dan semester 8 ada 1 orang. Di sini ada soal. Sebelumnya saya akan menjelaskan yang nomor 1 dan 5 ini. Nah, ini keterangannya. Yang 1 sangat tidak setuju, yang 2 tidak setuju, yang 3 netral, yang 4 setuju, yang 5 sangat setuju. Nah, ini soal pertama. Fasilitas kampus mendukung kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, 2 orang. Ada yang menjawab netral, 8 orang. Ada yang menjawab setuju, 10 orang. Akses internet Wi-Fi kampus berfungsi dengan baik. Ada yang jawab sangat tidak setuju, 1 orang. Ada yang jawab tidak setuju, 3 orang. Ada yang menjawab netral, 7 orang. Ada yang menjawab setuju, 5 orang. Ada yang menjawab sangat setuju, 4 orang. Perpustakaan menyediakan sumber belajar yang lengkap. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang. Ada yang menjawab tidak setuju, 2 orang. Ada yang menjawab netral, 7 orang. Terus setuju 9 orang dan sangat setuju 1 orang. Laboratorium kampus memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan praktikum. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang. Ada yang menjawab netral, 8 orang. Ada yang menjawab setuju, 11 orang. Di sini ada peralatan yang tersedia di ruang kelas berfungsi dengan baik saat digunakan. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang. Yang menjawab tidak setuju, 2 orang. Yang menjawab netral, 7 orang. Yang menjawab setuju, 10 orang. Kampus menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan organisasi mahasiswa. Ada yang menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju, 1 orang. Ada yang menjawab netral, 9 orang. Ada yang menjawab setuju, 5 orang. Dan ada yang jawab sangat setuju, 5 orang. Kampus secara rutin melakukan perawatan terhadap fasilitas yang ada. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang. Ada yang menjawab tidak setuju, 1 orang. Ada yang menjawab netral, 10 orang. Ada yang menjawab setuju, 6 orang. Dan ada juga yang menjawab sangat setuju, 2 orang. Kondisi gedung dan fasilitas kampus mendukung kenyamanan mahasiswi dalam beraktivitas. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang. Ada yang menjawab tidak setuju, 2 orang. Ada yang menjawab netral, 8 orang. Ada yang menjawab setuju, 7 orang. Ada yang menjawab sangat setuju, 2 orang. Tempat ibadah di kampus tersedia dan terawat dengan baik. Ada yang menjawab STS, 1 orang. Ada yang menjawab TS, 1 orang. Ada yang menjawab N, 4 orang. Ada yang menjawab S, 10 orang. Ada yang menjawab SS, 4 orang. Fasilitas mendukung seperti parkir, kantin, toilet memadai. Ada yang menjawab STS, 1 orang. Ada yang menjawab TS, 1 orang. Ada yang menjawab N, 5 orang. Ada yang menjawab S, 11 orang. Dan ada juga yang menjawab SS, 2 orang. Proses publikasi karya kepada audiens. Setelah Google Form selesai dibuat, saya membagikan tautan survei kepada mahasiswa melalui aplikasi WhatsApp. Penyebaran dilakukan secara online kepada teman-teman dari berbagai program studi agar memperoleh responden yang beragam. Melalui cara ini, saya berhasil memperoleh 20 responden yang mengisi kuesioner saya. Tanggapan, komentar, atau feedback audiens. Setelah survei dibagikan, saya memperoleh beberapa tanggapan dari responden, di antaranya ada yang pertama, pertanyaan dalam Google Form mudah dipaham. Yang kedua, pengisian survei cukup
singkat sehingga tidak membutuhkan banyak waktu. Yang keempat, ada topik survei dianggap menarik karena berkaitan dengan fasilitas yang digunakan mahasiswa setiap hari. Yang keempat, ada beberapa responden berharap hasil survei dapat menjadi masukan bagi pihak kampus agar fasilitas dan layanan semakin baik. Secara keseluruhan, responden memberikan tanggapan yang positif terhadap survei yang saya buat. Kendala dan solusi. Kendala yang saya alami ada 3. Yang pertama, tidak semua mahasiswa mengisi Google Form. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk memperoleh jumlah responden yang sesuai. Yang terakhir, ada beberapa responden yang terlambat memberikan jawaban. Solusinya ini yaitu membagikan kembali tautan Google Form melalui WhatsApp, mengingatkan teman-teman secara pribadi agar bersedia mengisi survei. Yang terakhir, memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan survei sehingga responden lebih tertarik untuk berpartisipasi. Kesimpulan dan pembelajaran. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas dan layanan kampus berada pada kategori baik. Namun, masih ada beberapa aspek seperti kualitas Wi-Fi dan perawatan fasilitas yang perlu ditingkatkan. Melalui proyek ini, saya memperoleh banyak pembelajaran antara lain. Yang pertama, memperoleh cara membuat survei digital menggunakan Google Form. Yang kedua, belajar menyusun pertanyaan yang efektif dan mudah dipahami. Yang ketiga, memahami cara mengumpulkan serta menganalisis data dari responden. Yang keempat, meningkatkan kemampuan komunikasi digital melalui penyebaran survei secara online. Yang kelima adalah menyadari pentingnya masukan dari mahasiswa sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kampus. Setelah memperoleh hasil survei melalui Google Form, saya juga membuat sebuah infografis menggunakan Canva yang berjudul Persepsi Mahasiswa terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran. Infografis ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada mahasiswa mengenai pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Di sini ada pengertian AI. Artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem digital meniru kemampuan berpikir manusia seperti memahami informasi, menganalisis data, dan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan. AI dalam pembelajaran ini digunakan sebagai alat bantu belajar yang dapat membantu mahasiswa mencari informasi, memahami materi, menyusun tugas, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Manfaat AI dalam pembelajaran yaitu yang pertama memudahkan akses informasi, yang kedua meningkatkan pemahaman materi, yang ketiga membantu menyusun atau menyelesaikan tugas, yang keempat menghemat waktu belajar, yang kelima mendorong kreativitas. Contoh AI yang sering digunakan ada ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Grammarly, Canva AI, Claude, dan DeepSeek. Tantangan penggunaan AI. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan AI yang memiliki beberapa tantangan seperti informasi yang belum tentu selalu akurat, resiko ketergantungan terhadap teknologi, berkurangnya kemampuan berpikir kritis apabila digunakan secara berlebihan, serta potensi terjadi plagiarisme apabila digunakan tanpa etika. Tips penggunaan AI yang bijak. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses belajar. Selain itu, penggunaan perlu memeriksa kembali informasi yang diperlukan atau diperoleh, mencantumkan sumber jika diperlukan, menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, serta tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kesimpulannya ini,
Artificial intelligence memiliki potensi besar dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, AI dapat meningkat efektivitas belajar, kreativitas, dan kualitas hasil akademik tanpa mengurangi peran penting kemampuan berpikir manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.